Jika ternak kambing ini 7 turunan tidak boleh, apakah juga ada di ternak sapi seperti itu? Tentunya jika di kambing ini ada, dan di sapi itu pastinya ada teman-teman. Dan juga di ayam itu mestinya ada gitu loh. Nah sebenarnya itu tergantung. Kenapa teman-teman ya, kebanyakan orang ternak kambing apalagi yang peternak tradisional, sebentar-sebentar kan kadang kambingnya lahir, habis itu anaknya mati-matian. Itu banyak faktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Somad di channel Akmal Farm 99, yaitu channelnya orang Mesra yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya. Nah video kali ini yaitu menjawab dari pertanyaan teman-teman, yang mana pertanyaan ini sangat unik sekali teman-teman ya, yaitu pertanyaan tidak bisa ternak kambing keluarga saya selama 7 turunan katanya. Apakah betul itu ya Mas Sobat? Nah, dan ini minta dibahas teman-teman ya. Mungkin saja teman-teman ya yang bertanya ini dulunya mungkin kakeknya ternak kambing, terus dia sering-sering mati, sering-sering sakit, dan mungkin dia pindah ke orang tuanya yang si penanya ini kambingnya pelihara kambing juga, dia sering-sering mati atau sering-sering sakit. Oke gini teman-teman ya, jika ternak kambing ini tidak betul-betul, maka ternak kambing ini mengakibatkan fatal teman-teman ya. Beda dengan ternak ayam. Ternak ayam, ayam kampung udah tinggal dilepas gitu aja, diliarkan begitu bisa hidup. Kalau kambing ini sementara begini teman-teman ya. Kalau kita ngelepas dan kita akan liarkan si kambing, maka nanti dia masuk di kebun-kebunnya orang, alhasil nanti pastinya dimarahin sama si pemilik kebun teman-teman ya. Terkait bisa dan endaknya itu sebenarnya itu tergantung dari orangnya teman-teman. Jadi tidak ada cerita orang ternak kambing 7 turunan tidak bisa ternak. Tidak ada cerita itu teman-teman ya. Dalam sejarah, dalam kitab itu, dalam Al-Quran pun juga tidak ada teman-teman ya, orang melihara kambing. Yang dicontohkan itu semua nabi itu memelihara kambing gitu loh teman-teman. Sedangkan dulu belum ada ceritanya ternak kambing modern. Dan sekarang kan sudah enak. Jadi ternak kambing tanpa ngarit itu sudah ada. Ternak kambing menggunakan full hijauan itu semua sudah ada sekarang gitu loh ya. Jadi terkait seperti ini teman-teman itu tidak betul. Ini kan yang tanya ini kan dia suka sama channel saya teman-teman ya. Suka sama channel YouTube saya dan dia termotivasi ingin ternak kambing, cuman kendala dari orang tua. Katanya si kakeknya itu 7 turunan tidak bisa ternak kambing karena sering-sering mati gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini bukan karena 7 turunannya teman-teman ya. Mungkin saja dia ternak kambing asal-asalan teman-teman. Contoh di sini di Madura ini banyak orang yang ternak kambing asal-asalan ya, sebentar sakit, sebentar mati, sebentar-sebentar kena penyakit kulit gitu. Jika ternak kambing ini diseriuskan dengan saya teman-teman ya, menganggap ini saya ini hobi teman-teman. Bukan saya menganggap ini bisnis, tapi saya menganggap ternak kambing ini adalah sebagian dari hobi. Maka alhamdulillah teman-teman ya, sudah bisa dikatakan mencukupin kebutuhan keluarga dari ternak kambing ini. Ya kadang memang ada kerjaan yang lain, cuman saya lebih fokus di ini teman-teman ya. Karena kalau bagi saya ini yang dihasilkan yaitu cempe sama susu teman-teman. Ya susu kadang ada orang yang pergi beli ke sini, dan cempe juga gitu. Makanya bisa dikatakan mencukupin kebutuhan keluarga. Ini aja di kandang saya indukannya sekarang kalau nggak salah kurang lebih ada 12-an teman-teman ya. Kalau misalnya sampai 30 kan itu kan luar biasa ya. Sekali lagi saya akan jelaskan buat teman-teman, ternak kambing itu tidak ada sejarahnya 7 turunan tidak boleh ternak kambing. Jika teman-teman peternak itu ternak kambing ini diseriuskan, intinya yang penting ternak kambing lah dirawat betul-betul, maka insya Allah nanti akan ada rezeki dari situ teman-teman. Jika ternak kambing ini 7 turunan tidak boleh, apakah juga ada di ternak sapi seperti itu? Tentunya jika di kambing ini ada, dan di sapi itu pastinya ada teman-teman. Dan juga di ayam itu mestinya ada gitu loh. Nah sebenarnya itu tergantung. Kenapa teman-teman ya, kebanyakan orang ternak kambing apalagi yang peternak tradisional, sebentar-sebentar kan kadang kambingnya lahir, habis itu anaknya mati-matian. Itu banyak faktor. Gini faktornya, kambing lahir kadang kejepit, kadang kalau induk mondar mandir itu keinjak mati gitu teman-teman ya. Ini contohnya.
Itu bukan karena dari 7 turunannya, itu karena dari peternaknya. Jika peternaknya itu membuat kandang sedesain mungkin, sebagus mungkin, maka insya Allah hendak teman-teman ya. Biasanya kalau saya itu begini teman-teman, buat kandang saya itu sebaik mungkin. Karena apa? Usahakan yang nomor satu bagi saya itu lantai. Lantai gimana supaya kotoran kambing itu begitu jatuh turun ke bawah. Itu yang saya maksud. Terus habis itu gimana supaya ada cempe lahir dan kakinya tidak masuk ke dalam, tidak kejepit lah intinya. Itu yang saya betul-betul perhatikan teman-teman. Setelah itu juga dia dari tempat makan gitu loh. Kalau peternak dulu kan kadang ditaruh di tanah begini, sudah tanahnya lembab, dingin, habis itu makanannya di bawah. Maka kambing itu dia makan bercampur debu, kambingnya kayak model sesak napas lah, kambingnya kayak model batuk lah, sakit-sakitan lah. Itu yang disebutkan 7 turunan. Salah teman-teman. Jika ternak kambing ini bikin kandang sebaik mungkin seperti ini, contoh saya nggak menganggap kandang saya ini bagus teman-teman ya. Jika teman-teman peternak membuat kandang seperti ini, maka insya Allah yang namanya kambing mudah sakit-sakit itu enggak teman-teman ya. Jadi enggak ada istilah 7 turunan ya. Dan peternak dulu itu begini juga teman-teman ya, sudah kandang di bawah, makanannya juga di bawah. Terkadang begitu kambing lahir nanti terjadi kejang-kejang kalau sudah usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu karena apa? Karena sudah kambing itu ditaruh di tanah, banyak kuman, banyak segala macam lah, intinya bakteri ya. Kambing lahir pusarnya sudah banyak tanah campur asal-asalan. Akhirnya kambing itu kan menyerap dari tali pusar itu menyerap ke perut nanti. Akhirnya terjadilah kejang-kejang teman-teman yang disebut titanos gitu loh. Kalau saya kambing begitu lahir, habis lahir itu biasanya dikasih betadin atau enggak parutan kunyit. Parutan kunyit itu menghilangkan bakteri teman-teman ya. Jika teman-teman peternak itu ternak kambing itu dirawat dengan betul-betul dan mempelajari juga betul-betul, maka ternak kambing ini akan menguntungkan, bukan ibaratnya 7 turunan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi motivasi sama teman-teman peternak yang bertanya ini. Saya rasa ini yakin puas karena memang dia sudah saya bahas tentang seperti ini sama si penanya, namun dia ingin juga membuatkan videonya. Jadi teman-teman peternak itu kalau yang masih mau belajar dari ternak kambing, tidak usahlah menggunakan pakan contoh kayak silase, fermentasi, cukuplah menggunakan pakan hijauan. Yang penting buat teman-teman peternak ini dilayukan gitu ya. Karena takut ada pakan yang mengandung gas tinggi atau mengandung sianida, nanti dia kambingnya kembung dan tidak bisa tertolongin gitu. Kalau peternak dulu juga kan gini, kambingnya kayak keracunan, mati, itu diakibatkan karena 7 turunan katanya. Itu yang dibahas, yang diingat sama orang. Nggak bisa ternak, oh iya kalau saya sama keluarga saya nggak bisa ternak kambing 7 turunan gitu. Itu sebenarnya bukan teman-teman ya. Karena memang kesalahannya dari peternak. Jika peternaknya itu sudah betul-betul, dan kalau misalnya ada terjadi hal-hal seperti itu, mungkin saja bisa dikatakan 7 turunan tidak bisa ternak kambing. Tapi kalau bagi saya itu soal seperti itu tidak percaya teman-teman ya. Karena apa? Kalau ngomongin di soal begitu, bapak saya bukan peternak kambing, kakek saya bukan peternak kambing. Kakek saya dulu penjual sapi, dagang sapi teman-teman. Jadi di situ tidak ada kambing, soal kambing-kambing ini tidak ada teman-teman. Cuman saya aja yang pelihara kambing. Dulu bapak saya pelihara kambing, tapi beli berapa ekor, ke 1 ekor atau 2 ekor ke dulu. Jadi dipelihara, diambilkan makanan dan dijual. Kalau nggak salah itu rugi. Karena apa? Karena masih belum tahu cara pemeliharaannya teman-teman. Gimana supaya kambing ini bisa untung. Karena memang pada umumnya ya gini ya. Pada umumnya kambing ini teman-teman ya, jika tujuan kita ini ternaknya breeding, ingin dihasilkan anak, dan kambing itu belum sampai beranak terus dijual, itu mayoritas lebih banyak ruginya teman-teman. Kalau kita hitung-hitung itu pasti rugi. Karena apa? Karena memang tujuan kita ini kan anak. Jika sudah menghasilkan anak, maka dia tidak akan merasakan kerugian teman-teman. Karena gini, kambing beli dari pasar kadang kan ada yang agak gemuk, sampai rumah dipelihara, habis itu kurus dijual. Belinya contoh 2 juta, sampai rumah dipelihara kurus begini, habis itu ya lakunya paling 1,3, 1,5, 1,6 paling tinggi gitu teman-teman. Jadi sudah rugi di pemeliharaan, sudah rugi di ongkos, terus sudah rugi di modalnya gitu.
Tapi jika teman-teman peternak itu beli kambing yang kurus, pulang sampai rumah dirawat dengan betul-betul, alhasil nanti dia kambing itu bisa gemuk, maka teman-teman peternak itu akan untung. Dan jika misalnya juga itu sampai beranak, itu lebih untung lagi gitu teman-teman ya. Beda dengan sapi. Kalau sapi rata-rata di Madura gini, beli yang kecil, habis itu dipelihara, nanti jadi besar dijual. Nah itu biasanya untung gitu kalau peternak-peternak di Madura gini. Dan kenapa kambing ini dipelihara susah gemuknya teman-teman ya? Karena kambing ini ruminansi ya, dan dia mempunyai rumin yang lebih banyak daripada hewan yang lainnya gitu loh. Kambing ini ada istilahnya, bahasa Jawanya menggayemi, bahasa Maduranya AKL gitu teman-teman ya. Jadi kambing habis makan, contoh ini kan, nah ini kan kambing makan. Nanti ini teman-teman ya, selang ini kan sekarang sudah jam 8 ya, udah jam 8. Jadi nanti jam 7 sekarang. Jadi nanti kambing ini biasanya jam 9 itu sudah duduk, ada yang baring-baringan, dia nanti mengunyah. Pakan yang dari dalam perut itu dikeluarin, dikunyah lagi, dan jadinya lah kotoran kambing yang halus seperti ini teman-teman gitu loh. Beda dengan sapi, dengan kuda. Nah ini yang lebih lucu lagi, kalau orang pelihara kuda, terus kudanya itu sampai kurus, itu berarti saking pemalasnya peternaknya gitu teman-teman ya. Nah, kalau pelihara kambing soal dia ndak bisa gemuk, ini wajar gitu loh. Tapi intinya gini teman-teman peternak ini, kalau kambingnya ini mau gemuk, intinya nomor 1 bebas penyakit ya. Nomor 1 bebas penyakit kutu dan penyakit gatal-gatal, dan bebas cacingan. Pemberian pakan ini teman-teman ya, sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Nah ini teman-teman peternak bisa lihat. Nah ini agak gemuk teman-teman ya, yang ini agak gemuk. Terus yang di sebelah sana juga ada itu yang agak gemuk. Nah itu, ini karena pakannya masih kekurangan teman-teman. Jadi kalau ini pakannya di full kan gini, yang ini gemuk betul, pokoknya ini gemuk yang perempuan, yang laki-laki ini nanti dia tidak bisa ngawinin teman-teman gitu. Terus yang betina ini yang kutakutkan, kalau terlalu gemuk nanti siklus birahinya itu tidak normal teman-teman ya. Maka dari itu saya kurangin pemberian pakannya. Tapi yang jadi permasalahannya si pejantan jadi kurus gitu teman-teman ya. Karena saya belum ada waktu untuk membuat kandang yang si pejantan ini gitu. Dan ini kalau misalnya di gini teman-teman ya, pakannya porsinya di full kan, ibaratnya full, kambing ini betul-betul kenyang lah hari-hari. Ini nanti dia gemuk betul, maka siklus birahinya dia tidak normal teman-teman gitu ya. Ini sampai merambat kemana-mana videonya teman-teman ya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Ternak kambing ndak ada istilah dari 7 turunan ndak boleh ternak kambing. Yang penting teman-teman peternak itu kalau mau ternak kambing itu baca bismillah terlebih dahulu, dan yakinlah kuncinya. Dan mungkin itu aja teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka sama channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal Farm 99. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman. Dan jangan lupa juga di-share teman-teman ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak. Sukses peternak Indonesia.